Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, hari ini Ibu Guru akan bercerita. Mau tahu nggak judul ceritanya? Oke, sebelum kita bercerita, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu Guru akan bercerita tentang laba-laba yang berjasa. Wah, laba-laba ternyata punya jasa ya. Iya, nah untuk mengefektifkan waktu biar tidak lama-lama, yuk kita simak kisahnya adalah laba-laba pernah berjasa. Pada suatu hari, di suatu hutan, hiduplah seekor laba-laba beserta kelima anaknya. Anak-anak laba-laba itu bernama La, Li, Lu, Le, dan Lo. Induk laba-laba berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, kalian sudah besar. Sudah tiba saatnya kalian punya sarang sendiri. Kalian bisa memilih tempat yang kalian sukai. Ingat, sarang bagi kita selain untuk tempat tinggal, juga untuk menjebak mangsa makanan kita." Kelima laba-laba tersebut diam. Kakak laba-laba berkata, "Lah, Bunda, kemana kami harus pergi?" "Kalian bisa pergi kemana saja, karena kalian sudah besar." Nah, setelah mendapat nasihat dari ibunya, kelima laba-laba tersebut pergi berpencar. Mereka akan membuat rumah masing-masing. Laba-laba yang paling besar sudah menemukan tempat untuk membuat sarang. La berkata, "Di sini aku bisa bebas memandang langit," pikirlah. La membuat sarangnya dengan penuh semangat. Setelah sore hari, akhirnya saranglah beres. "Alhamdulillah, sarangku sudah jadi." Nah, ketika La sedang beristirahat, tiba-tiba ada sebuah burung elang terbang dari langit. Geleber, geleber, geleber. Wah! Burung elang tersebut menerjang sarang La. Burung elang hinggap di atas pohon. La sedih sekali. "Sarangku hancur oleh burung elang. Aku harus pergi ke mana?" Burung elang tidak tahu kalau sarang itu sudah dibuat oleh La dengan penuh susah payah. Akhirnya La pergi mencari tempat untuk membuat sarang yang baru. Di lain tempat ada Li. Li sudah menemukan tempat untuk membuat sarang yang baru. Li berkata, "Di sini aku bisa mencium harum buah-buahan. Nah, aku akan membuat sarangnya dekat buah-buahan saja." Li pun membuat sarang dekat buah-buahan karena Li sangat suka sekali dengan harum buah-buahan. Setelah beres, Li senang sekali karena sarangnya sudah jadi. "Taran, sarangku jadi." Nah, ketika Li hendak beristirahat, tiba-tiba ada seekor monyet. Monyet tersebut kegirangan karena ternyata ada buah yang sudah matang dan siap dimakan. "Asal aku bisa memakan buah, akan aku makan buah itu." Lalu monyet tersebut lompat. Gluk! Dia hinggap di dekat buah yang sudah matang. Monyet tidak tahu kalau dia sudah menghancurkan sarang Li. Li pun sedih. Dia menangis. Sarangku hancur. Kenapa sih kamu monyet menghancurkan sarangku?" Li pun akhirnya pergi mencari tempat untuk membuat sarang yang baru. Di tempat yang lain, saudara laba-laba yang lain ada Lu. Nah, Lu juga anak-anak sudah menemukan tempat untuk membuat sarangnya. Lu berkata dalam hatinya, "Di sini aku bisa terhindar dari angin dan hujan, karena sarang Lu
berada dalam rimbunan daun. Jadi Lu berpikir kalau dekat daun dia tidak akan kepanasan dan tidak akan kehujanan. Setelah sore hari, Lu pun beristirahat. Tapi tiba-tiba ada seekor tupai. Tupai tersebut melompat di atas sarang yang sudah dibuat Lu. "Oh," katanya, "aku mau istirahat di sini kata tupai tersebut. Dan akhirnya karena tupai ini besar dan ada cakarnya, sarang yang sudah dibuat Lu pun rusak dan hancur. Lu pun sedih. "Kenapa sih tupai menghancurkan sarangku? Aku kan sudah capek." Akhirnya dengan wajah yang sangat kesal, Lu pun pergi mencari sarang yang lain. Di tempat yang lain, ada siapa ya? Ada Le. Kalau Le, ternyata dia sudah menemukan tempat untuk beristirahat. Nah, Le membangun sarangnya di tempat yang gelap. Ada benda hitam. Aku akan membuat sarang di dekat benda hitam ini saja. Le lalu membuat sarang dengan sangat senang. Setelah beres, Le pun beristirahat karena malam hari. Nah, ketika Le sedang beristirahat, tiba-tiba sarang Le bergoyang-goyang. Lalu, shoot! Ternyata benda hitam ini adalah kelelawar. Kelelawar hitam. Akhirnya sarang yang dibangun Le hancur karena dirusak oleh siapa? Oleh kelelawar, karena tadi sarangnya menyatu dengan badan kelelawar. Le mengira kalau ini adalah benda hitam. Le pun akhirnya sedih sekali. Dia hanya terbengong dan melamun. "Ini sudah malam. Aku harus pergi kemana untuk tidur? Aku tidak punya tempat tinggal." Akhirnya Le pun pergi mencari tempat tinggal yang baru. Dan terakhir, saudara laba-laba siapa ya? Betul sekali, ada Lo. Lo menemukan tempat tinggal. Dia menemukan sarangnya di bawah dahan. Nah, tuh lihat. "Alhamdulillah, aku sudah membuat sarang. Aku bisa menatap binatang dari sini." Lo membuat sarangnya sudah jadi. Karena sudah malam hari, Lo pun istirahat. Tetapi tahu nggak? Tiba-tiba ada seekor burung hantu. Shiu, gelepar, shiu, bra. Akhirnya burung hantu menghancurkan sarang Lo. Dan Lo pun terbangun. "Apa ini? Oh tidak, sarangku hancur. Oh, kenapa sih kamu burung hantu tidak melihat-lihat? Jadi sarangku hancur. Padahal kan sudah malam hari." Akhirnya Lo pun pergi sama mencari tempat tinggal yang lain. Li, Lu, Le, dan Lo pergi menemui ibunya. Mereka sangat sedih dan mengadukan nasibnya. "Wahai ibu, kami sangat sedih sekali. Kenapa hidup kami begitu mudah diterjang oleh musuh? Kenapa sarang kami mudah dan lemah?" Kata anak-anak laba-laba. Ibu laba-laba berkata, "Kalian jangan cepat putus asa dan jangan merasa lemah. Hibur induk laba-laba. Dengarlah cerita ibu. Dalam perjalanan hijrah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat diikuti dan dikejar orang-orang yang akan mencelakakan mereka. Nabi dan para sahabat lalu bersembunyi di dalam gua. Orang-orang yang akan mencelakakan Nabi Muhammad beserta para sahabat tidak tahu kalau di dalam gua ini Nabi Muhammad dan para sahabatnya bersembunyi, karena mereka pikir mana mungkin Nabi Muhammad bisa masuk ke dalam gua, sedangkan di mulut gua ada sarang laba-laba.
Sepertinya tidak mungkin Muhammad masuk ke dalam gua, karena gua itu ada sarang laba-labanya. Betul. Kalau begitu, ayo kita cari Muhammad ke tempat yang lain. Lalu orang-orang yang akan mencelakakan Nabi Muhammad pergi ke tempat yang lain. Mereka tidak tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya bersembunyi di dalam gua. Sedangkan mulut gua ini ada sarang laba-laba dan 2 buah burung yang sedang bersarang. Nah, induk laba-laba pun berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, kalian sudah mendengar cerita dari Bunda bahwa laba-laba juga pernah berjasa. Oleh karena itu, kalian jangan pernah putus asa. Kalau kalian menginginkan sesuatu, harus bekerja dengan giat dan pantang menyerah." Akhirnya, kelima anak laba-laba tersebut sangat senang dan gembira karena sudah dinasihatin oleh bundanya agar tidak pantang menyerah dan jangan putus asa. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah cerita tentang laba-laba yang pernah berjasa. Jadi, ibu guru harap anak-anak semua jangan mudah putus asa ya. Tidak boleh pantang